Baiklah, saya Devina Maharani dengan NIM 23002011 akan mempresentasikan materi pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Administrasi pendidikan merupakan bidang penting dalam memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, berbagai permasalahan sering dihadapi, mulai dari tingkat sekolah hingga kebijakan nasional. Teknik Delphi hadir sebagai solusi pengambilan keputusan yang efektif untuk mengatasi permasalahan kompleks dalam administrasi pendidikan. Teknik ini melibatkan sekelompok pakar yang memberikan pendapat dan masukan melalui kuesioner berulang kali, dengan hasil yang dianalisis dan dibahas untuk mencapai konsensus. Selanjutnya adalah teknik Delphi. Menurut Lewis, teknik Delphi diartikan sebagai suatu proses untuk mengumpulkan pendapat di antara para pakar tentang fenomena sosial yang mempengaruhi situasi institusi. Sedangkan Wilkes tahun 1984 mendefinisikan teknis Delphi sebagai cara untuk menentukan pendapat secara konsensus atau mufakat di antara para pakar mengenai tujuan dan kebutuhan yang mendesak dari suatu institusi. Saya Yos Anggarawati dengan NIM 22002066 sebagai pemateri kedua akan membacakan materi mengenai permasalahan yang dapat diatasi oleh teknik Delphi. Permasalahan dalam manajemen pendidikan yang dapat diatasi dengan teknik Delphi adalah yang pertama, pengembangan kurikulum. Baik, pertama, menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan tuntutan global. Yang kedua, menyeimbangkan antara materi pelajaran inti dan pengembangan karakter. Dan yang ketiga, memilih metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada juga peningkatan mutu. Dalam peningkatan mutu, ada peningkatan kompetensi dan profesional guru. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan guru yang memadai. Dan yang ketiga, membangun sistem pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru. Selanjutnya, ada optimalisasi sarana dan prasarana. Memenuhi kebutuhan infrastruktur sekolah yang layak. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mengelola sumber daya keuangan yang efektif dan efisien. Selanjutnya juga ada pengembangan penilaian. Menyusun sistem penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mengukur hasil belajar secara komprehensif termasuk aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dan yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas evaluasi pendidikan. Selanjutnya ada peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini ada melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Yang kedua, membangun sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan selanjutnya ada meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang solusi pengambilan keputusan dengan teknik Delphi. Yang pertama yaitu keterlibatan pakar. Mengumpulkan pendapat dan masukan dari para pakar di bidang pendidikan, memperoleh perspektif yang beragam dan komprehensif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan kredibilitas keputusan yang diambil. Selanjutnya, struktur dan sistematis. Pertama, mengikuti proses yang terstruktur dan sistematis. Meminimalisir bias dan pengaruh individu. Meningkatkan objektivitas dan transparansi pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsensus dan kolaborasi. Mencapai konsensus di antara para pakar melalui diskusi dan argumentasi. Mendorong kolaborasi dan kerjasama untuk mencapai solusi terbaik. Meningkatkan komitmen dan partisipasi para pemangku kepentingan pendidikan. Kesimpulannya, dengan teknik Delphi menggunakan alat yang efektif untuk pengambilan keputusan dalam manajemen pendidikan dengan melibatkan pakar dan mengikuti proses yang terstruktur. Teknik Delphi dapat menghasilkan solusi yang komprehensif, objektif, dan keterlibatan kredibil untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan.
Penerapan teknik Delphi diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dan mewujudkan pendidikan yang ideal. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih.